Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat 8 April 2022. Bacaan Injil, Yohanes 10:31 sampai dengan 42. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, berbuah pada waktunya. Saudara-saudari terkasih, adakah orang yang tak berharap akan buah atau hasil jerih payah yang telah diperjuangkan? Setiap orang yang berjerih lelah sudah pasti memiliki impian bahwa jerih lelahnya kelak akan memberikan hasil yang baik. Yesus yang akan ditangkap dan dilempari dengan batu di Yerusalem, pergi ke Betania yang merupakan tempat bersejarah baginya dan Yohanes Pembaptis. Di sanalah Yohanes menyerukan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang akan menghapus dosa. Ketika Yesus kembali ke Betania, ada banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Bahkan, mereka membandingkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes tidak pernah melakukan mukjizat, apa yang diberitakannya tentang Yesus tergenapi. Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan dan memberitakan tentang Sang Mesias telah mati. Ia tidak bisa melihat bagaimana orang-orang di Betania menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi pengikutnya. Kehadiran Yesus di Betania memberikan dampak yang tidak terkira. Apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis menghasilkan buah pada waktunya. Tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bukanlah omong kosong belaka. Karena semua mukjizat dan pengajaran yang dilakukan Yesus Kristus telah mengonfirmasi pemberitaan Yohanes Pembaptis. Dengan itulah mereka diyakinkan dan pada akhirnya menjadi percaya. Betapa bahagianya hati ketika apa yang diperjuangkan dengan susah payah membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun, tak selalu kita dapat melihat dan menikmati hasil jerih payah kita. Sekalipun begitu, marilah kita tetap menaburkan kebaikan dan memberitakan kebenaran, supaya kalaupun bukan kita yang menuai, semoga keluarga, jemaat, dan orang lain dapat menikmati buah pelayanan dan pengabdian kita kepada Kristus. Janganlah menjadi lelah dan jemu. Berita kebenaran dan kebaikan yang ditaburkan
akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.